Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika dengan nomor NPM 240671250001. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan cabang filsafat terapan yang menelaah nilai moral dan kewajiban manusia terhadap alam beserta seluruh isinya, termasuk makhluk hidup non-manusia. Ia lahir dari kesadaran bahwa hubungan manusia dengan lingkungan tidak sekedar bersifat utilitarian, melainkan juga normatif. Manusia dituntut untuk bertindak dengan mempertimbangkan nilai intrinsik alam. Tujuan utama etika lingkungan adalah yang pertama, membentuk secara berpikir ekologis, menggeser paradigma antroposentris menuju ekosentris di mana manusia dipandang sebagai bagian dari ekosistem, bukan penguasaan tunggal. Yang kedua, mencegah dilema moral, memberikan pedoman dalam menghadapi persoalan etis akibat kerusakan lingkungan, seperti eksploitasi hutan, pencemaran laut, atau kepunahan spesies. Membangun kesadaran kolektif, menumbuhkan tanggung jawab serta bersama bahwa kelestarian alam adalah syarat keberlanjutan hidup generasi sekarang dan yang mendatang. Kemudian ada prinsip-prinsip utama etika lingkungan. Yang pertama, menghargai nilai interaksi alam. Ini tuh, alam tidak hanya bernilai karena manfaatnya bagi manusia, tetapi memiliki martabat dan nilai yang melekat. Hutan, sungai, dan satwa liar berhak untuk tetap ada, terlepas dari kegunaan ekonomisnya. Yang kedua, ada saling ketergantungan. Saling ketergantungan ekosistem adalah jaringan kompleks di mana setiap spesies saling terkait. Kerusakan satu komponen dapat menimbulkan efek domino yang mengganggu keseimbangan keseluruhan. Yang ketiga ada keberlanjutan ekologis. Keberlanjutan ekologis ini prinsip menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam agar dapat menopang kehidupan generasi sekarang tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Dan yang keempat, tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral, manusia memiliki kewajiban etis untuk melindungi alam, bukan hanya karena kebutuhan praktis, tetapi karena kesadaran moral bahwa kerusakan lingkungan adalah bentuk ketidakadilan terhadap makhluk lain. Yang kelima, tidak merugikan. Tidak merugikan, setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap makhluk hidup lain. Eksploitasi berlebihan, polusi, atau perburuan liar adalah bentuk pelanggaran prinsip ini. Kemudian ada contoh penerapan etika berkeluarga. Yang pertama ada menghemat sumber daya. Menghemat sumber daya menggunakan energi secara efisien, mengurangi konsumsi air, dan memanfaatkan kertas secara bijak. Yang kedua, pengelolaan sampah, menerapkan prinsip 3R. Yang pertama ada reduce, recycle, serta menghindari pembuangan sampah sembarangan yang mencemari tanah dan air. Yang ketiga ada menjaga kelestarian,
menjaga kelestarian, melakukan reboisasi, melindungi kawasan konservasi, dan menolak praktik pemburuan satwa liar. Yang keempat, menggunakan produk ramah lingkungan, memilih barang daur ulang, biodegradable, atau yang diproduksi dengan jejak karbon rendah. Penerapan ini bukan sekedar tindakan teknis, melainkan refleksi dari kesadaran etis bahwa setiap pilihan konsumsi dan gaya hidup memiliki konsekuensi yang logis. Kemudian ada jenis-jenis etika lingkungan. Yang pertama ada etika ekologi dalam, menolak transfosentrisme dan menegaskan bahwa semua kehidupan memiliki nilai intrinsik. Pandangan ini menuntut perubahan radikal dalam cara manusia memandang dirinya, bukan pusat alam semesta, melainkan bagian dari jaringan kehidupan. Yang kedua ada etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal ini masih berorientasi pada kepentingan manusia, tetapi mengakui pentingnya menjaga lingkungan demi kelangsungan hidup manusia. Fokusnya lebih pada aspek praktis seperti kesehatan, ekonomi, dan kenyamanan. Dan yang ketiga ada etika pelestarian. Etika pelestarian ini menekankan konservasi sumber daya alam agar tetap tersedia untuk kepentingan manusia. Misalnya, menjaga hutan agar tetap bisa dimanfaatkan untuk kayu atau obat-obatan. Nah, yang terakhir ada etika pemeliharaan, berorientasi pada perlindungan alam demi kepentingan semua makhluk hidup. Alam dipandang sebagai rumah bersama sehingga manusia berkewajiban menjaga keberadaannya tanpa diskriminasi spesies. Kemudian ada studi kasus yang ada di Indonesia. Penebangan liar di hutan lindung Aceh Temiang akhir 2025 awal 2026 menjadi studi kasus krusial pelanggaran etika lingkungan, di mana praktik ilegal selama 25 tahun di kawasan Serbajadi dan Simpang Jernih memicu banjir bandang dahsyat pada 2025 yang menyapu ribuan tol kayu meranti ke hilir Sungai Temiang hingga Kuala Simpang, melibatkan warga lokal dan 12 korporasi Sumatera yang membeli untuk dijual ke Medan. Aktivitas ini menghancurkan penahanan air tanah, habitat satwa, tingkatkan erosi, dan ganggu ekosistem secara domino. Mengabaikan nilai interaksi alam, prinsip no harm terhadap spesies non-manusia, serta keberlanjutan generasi mendatang. Condong ke etika ekologi dangkal utilitarian tapi jelas melanggar deep ekologi. Bareskrim Polri bentuk tim gabungan dengan Kementerian Kehutanan untuk sanksi berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, termasuk cabut izin korporasi dengan rekomendasi etis berupa paradigma ekosentris, reboisasi massal, transformasi perusahaan, dan kesadaran kolektif masyarakat guna cegah eksploitasi berulang. Kesimpulannya, etika lingkungan sebagai filsafat terapan menuntut manusia menghargai nilai intrinsik alam melalui prinsip saling ketergantungan, keberlanjutan, tanggung jawab moral, dan no harm.
dengan varian deep ekologi hingga preservation etis yang diterapkan via aksi praktis seperti 3R dan reboisasi. Kasus penembangan liar hutan lindung Aceh yang picu banjir bandang yang dahsyat oleh warga dan korporasi mengilustrasikan pelanggaran etik sehingga tuntut paradigma ekosentris. Sanksi Undang-Undang Ketuhanan Nomor 41 Tahun 1949 serta kesadaran kolektif untuk jadikan alam mitra keberlanjutan generasi mendatang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.